Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 9 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, personel Sudin SDA Jakarta Timur dikerahkan untuk memperbaiki turap Kali Cipinang yang longsor di Jatinegara. Meski terkendala medan terjal dan cuaca, progres perbaikan sepanjang 12 meter ini telah mencapai 45% dan ditargetkan rampung pertengahan Maret mendatang. Warga mengapresiasi respon cepat petugas dan menghilangkan kekhawatiran akan adanya longsor susulan. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Balai Besar POM memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah ibu kota. Kolaborasi ini difokuskan pada pembinaan sarana distribusi hingga penanganan keracunan pangan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan produk yang beredar sesuai ketentuan, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko produk yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan percepatan pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jika sebelumnya hanya 1 tiang, kini pengerjaan dipacu hingga 5 tiang per hari. Dengan total alokasi 100 miliar rupiah, penataan kawasan ini juga akan mencakup perbaikan pedestrian, selokan, hingga pembuatan taman guna mempercantik estetika kota. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pengawasan terhadap bangunan gedung pencakar langit di Jakarta yang masih bandel nyedot air tanah. Bukan cuma dilarang loh, penggunaan air tanah menjadi penyebab utama turunnya permukaan air tanah di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bukan hanya siapkan pengawasan dan sanksi tegas, tapi juga solusi ketersediaan air bersih Pamjaya yang kini sudah mencapai 80%. Gubernur Pramono Anung resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur efisiensi energi dan air pada bangunan gedung. Peraturan Gubernur ini diluncurkan dalam Forum Jakarta C40 Urban Climate Action Program di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aturan ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral. Salah satu poin utama dalam Pergub ini adalah pengetatan pengawasan penggunaan air tanah pada bangunan gedung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, eksploitasi air tanah yang berlebihan merupakan penyebab utama turunnya permukaan tanah di Jakarta. Oleh karena itu, gedung-gedung diwajibkan beralih ke layanan air bersih Pamjaya, yang saat ini cakupannya telah mencapai 81%. Hari ini secara resmi kita luncurkan Peraturan Gubernur Nomor 5 berkaitan tentang efisiensi energi dan air pada bangunan gedung. Secara ketat kami akan melihat apakah masih ada gedung-gedung yang menggunakan air tanah, karena sudah dilarang semuanya untuk menggunakan air tanah. Problem utama di Jakarta salah satunya adalah penurunan permukaan air tanah kalau kemudian air tanahnya dikonsumsi digunakan secara tidak baik. Selain masalah air, Pergub ini juga menitik beratkan pada pengurangan emisi bangunan. Pasalnya, sektor bangunan menyumbang hampir 60% dari total emisi gas rumah kaca di Jakarta. Dengan regulasi yang lebih tegas dan terukur, Pemprov DKI berharap seluruh pemilik gedung dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Jakarta tengah bersiap menata kembali lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Dengan gerakan Jaga Jakarta Bersih serentak di 5 wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Gerakan ini dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kompak bareng dengan Wakil Gubernur Rano Karno
yang turun langsung kerja bakti di daerah rawan banjir bersama 171.000 pegawai Pemprov DKI Jakarta. Kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur menjadi titik pusat gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Personel gabungan yang turun mulai dari ASN, PJLP, TNI, Polri, hingga relawan PMI yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala. Kegiatan ini digelar secara serentak di 66 lokasi berbeda di 5 wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pramono menegaskan, ini adalah gerakan masif untuk mengembalikan budaya gotong royong sekaligus mitigasi banjir di kawasan rawan. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang di semua wilayah. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Kegiatan seperti ini akan dilakukan secara rutin karena kita memang ingin membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman, termasuk ruang terbuka hijau. Sementara Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala, ingin seluruh masyarakat juga terlibat menjaga kebersihan Jakarta. Ini merupakan tanggung jawab kita. Karena itu PMI memulai dengan membantu masyarakat dengan sederhana aja. Tiap rumah harus bisa skop 1. Baik kita 1 jam seminggu pun selesai bersihkan rumah. Dan jangan buang kotoran senanya. Ini sekali lagi, ini kota-kota kita, bukan kotanya Pak Gubernur. Pak Gubernur hanya memimpin kita. Jadi kita yang bertanggung jawab. Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turun langsung meninjau pelaksanaan kegiatan di Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, Rano bersama petugas gabungan dan warga melakukan pengurasan dan pembersihan saluran air guna meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah penyumbatan sampah. Pemerintah berharap dengan bersihnya saluran air dan lingkungan, Jakarta tidak hanya siap menghadapi musim hujan, tapi juga menjadi tempat tinggal yang lebih manusiawi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada informasi buat warga Jakarta, khususnya pengguna Transjakarta rute Bekasi ini. Mulai 7 Februari 2026, layanan Transjakarta rute B11 Sumarekon Bekasi Cawang untuk sementara dimodifikasi menjadi Bekasi Barat Cawang. Perubahan rute ini terpaksa dilakukan karena ada sejumlah jalan yang belum memungkinkan untuk dilalui. Informasi lebih lanjut, warga Jakarta bisa pantau langsung aplikasi TJ Transjakarta. Warga Jakarta diminta waspada. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Jakarta dan Kepulauan Seribu mulai tanggal 8 hingga 12 Februari mendatang. Masyarakat diimbau tetap siaga mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Sebelum memulai aktivitas esok hari, di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini, warga Jakarta bisa memantau perkiraan cuaca dari BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 10 Februari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan sedang. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan sedang yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan diguyur hujan lebat. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.